Selanjutnya, kalau sudah begitu bergerak, siap. Rasa hati itu akan terbit, cahaya jiwanya akan terbit. Tapi nanti ada juga yang akan menghalanginya. Apa yang akan menghalanginya? Imam Ibnu Athaillah ajarkan kita lagi. Kaifa yashruqu qalbun, bagaimana dia akan bercahaya, terbit cahaya hati itu. Suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati, gambaran daripada benda-benda ini tertempel di cermin hatinya. Apa maksudnya? Terlalu masuk tuh benda-benda ke hati kita, terlalu menempel dia di jiwa kita, terlalu dia bertahta bahkan di hati-hati kita, sampai akhirnya kaca yang semestinya yang datangnya dari Allah, cahaya yang nantinya akan dari situ bisikan-bisikan khatarat, yang di situ bisikan-bisikan yang ilhamat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya tertangkap itu sinyalnya, tertutupi, terhalangi karena terlalu menempel, bertahta, bercokol di hati kita. Mari kita lihat benda-benda ini, mari kita perhatikan mereka. Jangan sampai mereka menghalangi kita justru untuk tidak tahu dan tidak mempelajari begitu hebatnya Allah yang diletakkan kehebatannya pada ciptaan itu. Mari kita lihat, jangan sampai tertutupi, sehingga waktu kita melihat benda-benda, akankah benda-benda ini mampu mengingatkan kita pada Allah? Sehingga kalau dia sudah sampai mampu mengingatkan kita akan Allah, di mana tempat yang tidak akan kita ingat Allah? Tapi ingat lagi, catatannya rasa hati ini harus hidup. Catatannya lagi, rasa hati harus hidup. Jangan biarkan dia mati. Bagaimana itu? Teriakkan di hati, panggil Allah, Allah menjawab, rasakan jawabannya. Katanya Allah menjawab. Bagaimana kita? Ya sudah, kita rasakan seperti kita merasakan kalau ada ungkapan-ungkapan orang yang menyinggung. Kenapa hati tersinggung? Kalau orang menyanjung kemudian kita berbangga hati, artinya hati kita menjawab sebenarnya. Kenapa kalau begitu tidak rasa hati seperti itu mampu merasakan jawaban-jawaban Allah? Tidak harus kita lihat, karena yang harus menangkapnya bukan mata zahir, yang harus mendengarnya bukan telinga zahir, tetapi rasa hati yang di situ juga punya fungsi lebih tajam daripada pandangan mata ini. Pandangan mata bisa salah, pandangan mata ini sangat lemah, jauh tidak bisa dilihat, terlalu dekat tidak bisa dilihat. Bahkan kadang-kadang mana ada kita diskusi sama teman-teman di sini, saking bodohnya mata, kadang-kadang bajunya sama, motornya sama aja kita sudah kebingungan, kayaknya dia ya. Saking bodohnya mata. Tapi kenapa justru kita bertumpu padanya daripada hati kita? Sering kita tertipu. Ini kita pegang HP, balas SMS-nya orang. Hai sayang, masuknya ke HP teman. Saking gobloknya mata kita. Yang bukan saya kasih larinya, ke teman kita malah. Baik, tolong saya jadi merasa baik. Itu saking keterbatasannya alat zahir ini. Saking terbatasnya alat zahir. Jadi jangan andalkan itu. Alat zahir jadikan dia tatarannya hati. Alat zahir jadikan dia jendela tempat melihat dari dalam, anggap seperti bangunan ini. Kita melihat yang di luar, kita lihat dari jendela. Mata ini jadikan jendelanya rasa hati. Telinga ini jadikan jendelanya rasa hati. Badan menyentuh,
juga jadi jendelanya rasa hati. Jadi kan begitu. Supaya kita tidak tertipu. Kita tidak tertipu. Kalau kemudian tidak kita lakukan itu, sudah dia akan menempel di hati kita, menempel di jiwa kita. Ya Allah. Kalau dia terlalu dekat di hati kita, bertahta di hati kita, sudah. Cahaya yang harusnya sinyal di hati kita berinteraksi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala tertahan, tidak bisa dia keluar. Sulit. Akhirnya ya sudah. Tapi ingat lagi, setelah belajar keikhlasan, kemudian belajar sampai berikutnya kita mencoba menggerakkan pikir luar jasad dengan terus menggerakkan pikir hebatnya Allah. Kemudian berikutnya perhatikan apakah masih ada di jiwa kita tempat bagi makhluk ini. Kalau dia sudah terbuka, Allah, dengan inilah, perantara inilah kita mengetuk ilahiyahnya Allah. Dengan perantara ini kita mengetuk rububiyah Allah, sehingga kita peka. Jangan heran kalau ada orang yang nanti sebelum kita ngomong, oh dia paham. Seperti apa yang terjadi pada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan satu hari sedang ada di masjid, datang seorang pemuda, diusir, keluar kamu. Sahabat, ada apa ya Amirul Mukminin? Keluar, tak pantas kamu naik di masjidnya Rasulullah. Kenapa begitu? Kamu tadi main mata ya sama istri orang. Diusir. Tidak pantas orang main mata di luar sana, kemudian naik ke masjidnya Rasulullah. Siapa yang kasih tahu? Dari mana beliau tahu? Hati beliau sudah bercahaya, sudah terbit, bahkan terbitnya sangat sempurna, sehingga tidak perlu harus dikasih tahu. Sudah, jangan kasih dia tempat setinggi-tingginya di hati kita, supaya cermin hati kita benar-benar. Paling tidak kalau tidak bersih sempurna ya, ada agama yang habis semuanya tertutupi. Mana-mana seperti gambar Arab masih nempel kacir tuh, maka bulat lagi. Astagfirullah, ini hati menempel sebegitu dahsyatnya, harus apa yang bersihkannya? Ayo terus saja pelan, gerakkan pikir kita. Hebatnya Allah. Sakit kita jawab, kita pikirkan sakit itu. Sakit seperti apa sih rupamu sakit? Ternyata kok ada juga sakit. Sakit gigi terutama. Aneh sakit gigi itu yang untuk bilang mudah saya tidak berkenalan.